berangkat hijrah. Mestinya begitu. Pak, Bu, dengerin. Sejarah membuktikan, ya Allah. Ternyata Rasulullah pada saat hijrah itu ibarat kata haji, beliau tuh kloternya kloter terakhir, Bu. Ini kerennya Rasulullah ya. Giliran perang beliau paling depan, giliran hijrah beliau paling belakang, nyelamatin diri paling belakang. Itu namanya pemimpin. Kalau zaman sekarang Jokowi orang kagum karena dia suka belusukan, Umar bin Khattab suka belusukan juga. Bedanya Jokowi tidur tetap di tempat yang nyaman, tapi Bapak Umar bin Khattab beliau tidur langsung. Suatu ketika ada orang Yahudi ingin berjumpa dengan Pak Presiden, ada orang tidur di pinggir sumur. Pak, mohon maaf permisi, saya mau ketemu Presiden Umar bin Khattab. Kata Umar, kenapa? Saya ingin ngobrol dengan beliau. Kata Umar, aku presidennya. Waduh, presiden tidur di pinggir sumur. Ngapain Amirul Mukminin tidur di pinggir sumur? Kata beliau, ini lagi musim kemarau. Aku lagi nungguin ini air, memastikan bahwa air ini tetap bisa digunakan oleh rakyatku. Sampai ukuran seberapa lama hari dilihat langsung oleh Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab. Sekarang ada pemimpin, udah lama nggak hujan, Pak Wali Kota berani nggak tidur di waduk Manggar? Ayo. Jadi subhanallah, Bapak Ibu ini luar biasa pemimpin. Zaman dulu tuh pemimpin begitu Pak, selalu di depan, nyelamatin paling belakang. Sekarang kebalik, dia nyelamatin dia paling depan, perang dia paling belakang, ya kan? Kebalik, zaman dulu pemimpin tuh di penjara, baru jadi pemimpin. Syekh Ibn Taimiyah di penjara, jadi pemimpin. Imam Ahmad di penjara, jadi pemimpin. Sekarang jadi pemimpin, baru di penjara. Jadi subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita pelajari Bapak Ibu, ya begitu tuh loh Rasulullah hebatnya. Akhirnya turun wahyu dari atas langit. Ya Rasul, kata Jibril, berangkat hijrah, wa idza yamkurul ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Berangkatlah hijrah engkau ya Rasul. Telah datang perintah Allah untuk berhijrah. Waktu itu yang di rumah Nabi tinggal Abu Bakar sama Imam Ali. Abu Bakar, siap ya Rasul. Abu Bakar, kamu hijrah sama aku. Kapan ya Rasul? Malam ini juga. Hijrah kemana ya Rasul? Ya ke Madinah, masa ke balkoni. Siap-siap. Siap ya Rasul. Ali, labbaik ya Rasul. Kamu udah ikut aku Ali. Terus saya ngapain Rasul? Dengerin. Kata malaikat Jibril, bocoran dari orang kafir. Itu mereka akan membunuh aku di atas ranjang ini. Aku minta kamu gantiin aku di sini. Kamu tidur di atas ranjangku. Please help me, please come on. Sleeping in my ranjangnya apa bahasa Indonesia? Ya, tidurlah kamu di atas ranjangku sini. Waduh, ini perasaan enak di lo, gak enak di gue dia. Itu kan kalau situ jadi Imam Ali. Imam Ali enggak. Labbaik wa sa'daik ya Rasul. Kalau perintahmu siap dilaksanakan ya Rasul. Itu yang namanya cinta, Bu. Ya, hanya udah gak usah banyak protes. Dikit-dikit protes. Pak Ustaz, apa? Kaum liberal tuh Pak, Masya Allah. Kemarin Ustaz ngejelasin tentang kurban. Sebelum kurban tuh diundang di salah satu kampus mentoring. Ustaz kan bagus-bagus aja tuh ngambil hadis riwayat An-Nasai. Ustaz bilang ada 4 hewan yang tidak boleh dikurbankan. Pertama matanya buta, kedua kakinya buntung, ketiga terlalu kurus, keempat sakit-sakitan. Kan enak kan, hadisnya sahih. Selesai. Instruksi. Waduh, apalagi Mas? Pak Ustaz, kalau saya nggak boleh kurban hewan yang kurus, wajar, itu nggak ada dagingnya. Kalau saya nggak boleh kurban hewan yang sakit-sakitan, wajar, mengurangi kualitas dagingnya. Kalau saya nggak boleh kurban hewan yang kakinya pincang, wajar, mengurangi berat dagingnya. Lah kalau nggak boleh kurban yang matanya buta, lah apa hubungannya? Wong saya nggak makan matanya. Waduh. Ya memang dari sononya begitu nak, nggak bisa. Nah terus mau apa? Harus logika Pak Ustaz. Oh ngancam. Baik. Sekarang saya tanya sama kamu. Mohon maaf, kamu tahu kenapa kita disuruh kurban sama Allah? Tidak tahu Pak Ustaz. Kita disuruh kurban supaya hewan-hewan kurban menjadi kendaraan kita menuju surga. Lah kalau sapimu matanya buta, bagus kamu diantar ke surga. Nah kalau nyungsep dia ke neraka, apa nggak nyesek kamu di sana? Kalau ini logis Pak Ustaz. Coba lihat, saya pakai dalil dia nggak percaya. Ustaz ngawur baru percaya dia. Jadi subhanallah. Memang ada orang masuk surga nyasar ke neraka kan nggak mungkin ya.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, udah nurut. Nabi Ibrahim disuruh potong kemaluan, di saat medis gak ada, nurut. Istrinya ditinggalkan di tempat yang tidak berair, nurut. Nabi Ismail disembelih, nurut. Itu iman kayak begitu. Ali disuruh menggantikan Rasul tidur di atas ranjang yang bakal menjadi sasaran pembunuhan, nurut. Ibu-ibu juga gitu nih, perempuan-perempuan akhir zaman suka protes. Laki-laki wajib Jumatan, perempuan gak wajib Jumatan, nurut. Laki-laki diwajibkan mencari nafkah, perempuan gak wajib cari nafkah, nurut. Laki-laki boleh poligami, perempuan gak boleh. Jadi ini loh Bu, yang namanya iman sempurna, nurut gitu loh. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Baik, jadi Bapak Ibu, ya. Jadi Rasul keluar Pak. Ternyata Nabi kalah telat. Nabi terlambat keluarnya Pak. Ternyata rumah Nabi udah keburu diserbu, dikelilingi pasukan kafir Quraisy. Kata Abu Bakar, ya Rasul, mati kita ya Rasul. Kita nggak bawa pedang, 2 orang, dia 11, banyak bawa pedang. Mati kita ya Rasul. Rasul menghibur sahabatnya Abu Bakar itu. Beliau ambil pasir, beliau baca ayat. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'anshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depannya benteng, belakangnya benteng, kanan kirinya tembok. Kami jadikan orang kafir matanya buta, mereka nggak bisa ngelihat apa-apa. Nabi keluar, kata Abu Bakar, demi Allah, orang kafir tuh ngelihat saya, tapi dia nggak bisa ngelihat. Allahu Akbar, nih ayat keren. Biasa ayat ini dipakai anak muda, naik motor depan polisi nggak pakai helm. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Belum tahu dia polisinya rajin pengajian. Woi, sadakallah. Sini kamu, kurang ngajar. Kamu pikir aku setan apa dibaca surat Yasin? Sini. Jadi subhanallah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini ayat bagus Bu, dibuat yang bagus-bagus, jangan dibuat yang jahat-jahat. Ya, itu luar biasa. Nabi itu orang kafir Quraisy melihat ada orang tidur di atasnya ranjang Nabi, pakai selimut-selimut Nabi, gaya tidur kayak Nabi, nggak banyak ngomong, 11 pedang siap ditancapkan. Dalam hitungan ketiga mereka menancapkan secara bersamaan. Ya kayak di film-film gerakan lambat itu loh ya. Noris, Nora Ambis. Baik. Jadi subhanallah, yang kayak di film-film itu Bu, pernah nonton TV nggak sih? Nggak ada sinyal nggak di sini ya? Jadi subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu luar biasa. Ketika hendak ditancapkan, ngeri Pak. Ada yang menarik kain sarungnya, tersingkap wajah Ali, di 11 pedang terlempar semuanya. Mereka kaget, mereka shock. Tahu shock? Huruf hijaiyah itu loh Pak. Shock, dom, tok, do, ain, wain, shock. Benar-benar gimana, bayangkan, mirip kayak pencopet, nyopet dompet, dikejar polisi, dikejar Satpol PP, masuk ke dalam got, masuk ke dalam lubang-lubang, badannya bau kotoran, akhirnya selamat juga. Leganya, dibuka tuh dompet, ternyata isinya selembar kertas bertuliskan, maaf, Anda belum beruntung. Ini kan benar-benar kayak shocknya luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kafir karena udah shock Pak, buat sayembara termahal dalam sejarah waktu itu. Mereka membuat sayembara, ting 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 ting, diumumkan kepada seluruh warga kota Makkah bahwasanya Muhammad telah meninggalkan kota Makkah. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup maupun matinya akan diberi 100 ekor onta. Terima kasih. Ting 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 ting. Panggilan terakhir kepada para penumpang Garuda Airlines dengan nomor penerbangan 721 tujuan Surabaya, dipersilakan menuju ke ruang tunggu. Emang beda Pak ya. Yang biasa naik pesawat sama yang biasa naik angkot mah beda ya. Ini maaf katin nih, sorry tuh sih. Bukannya sombong nih ya. Jadi subhanallah. Dulu saya kalau kesini nggak terlalu kelihatan jauh loh ya. Semenjak diundang di yang kilo 6 itu kok kerasa jauh banget gitu ya di sini. Jadi subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali dari apa yang Ustaz jelasin itu tadi, ternyata orang kafir marah besar. Loh Pak, 100 ekor onta itu bukan barang murah loh Bu.
Kita kan nggak tahu tuh 100 ekor onta. Tahu 1 ekor harga berapa? 40 juta. 40 kali 100 berapa Pak? Hitung aja gak bisa, gimana mau punya Pak? 4M. Nah di rumah Ustaz banyak 4M. MBR. Jadi subhanallah Pak, luar biasa. Akhirnya orang kafir mengejar Rasul. Wah Nabi jadi bulan-bulanan deh. Nabi waktu itu yang berjalan kaki, perjalanan 15 hari Pak. Dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah bersembunyi di dalam sebuah gua. Gua apa namanya Pak? Gua apa namanya Pak? Lihat, salah bisa kompak satu kantor. Gua Hira itu tempat turunnya wahyu kelas. Ya Allah, gua tur. La ilaha illallah. Ini sejarahnya benar-benar nol ini. Pak, pamannya Nabi itu Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abu apa Abdul? Thalib. Thalib mungkin. Hah? Tuh kan, beda lagi kan, ya Allah. Aduh, ini kira-kira kotak-kotak melayang dosa gak sih ini? Jadi Bapak Ibu, paman Nabi itu Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah. Ya Allah. Perang yang pertama kali perang Badar apa Uhud? Badar apa Uhud? Pak nyebelin banget sih Pak, Masya Allah. Bapak mau alat tahun berapa? Nah, ini kan pelajaran anak SD Pak. Ya Allah. Perang pertama kali dalam Islam Badar apa Uhud? Perang Badar Ibu. Ya Allah. Ya perang Badar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sejarah kudu belajar. Ngebedain gua Hira sama gua Tur aja nggak bisa. Jengkel gua gampar beneran baru tahu rasanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan tadi Nabi masuk ke dalam gua, tentu menjadi pembelajaran ya. Pembelajarannya apa Pak Ustadz? Pembelajarannya adalah kita sebagai seorang muslim itu melihat Rasulullah tadi ketika masuk ke dalam gua, itu kan jadi apa istilah kalau Ustadz boleh bilang itu? Jadi satu pendidikan buat kita. Ngapain Rasul masuk ke dalam gua? Loh bukannya Nabi bisa angkat tangan? Beliau minta kepada Allah, ya Allah pindahkan aku dari Makkah menuju Madinah. Kan bisa Pak kalau Allah mau. Mekah Madinah, ya Mekah Palestina Allah juga pernah kok. Jadi Mekah Madinah ini arti daripada sebuah perubahan, bahwa perubahan membutuhkan sebuah usaha. Gak bisa cuma doa-doa. Baru setelah usaha masuk ke dalam gua, Nabi berdoa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika mereka bertanya aku di mana Muhammad, katakan aku dekat, aku akan memberi apapun yang mereka minta jika mereka memintanya kepadaku. Falyastajibu li, maka mintalah kepadaku, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan berimanlah niscaya kalian mendapatkan hidayah. Jadi berdoa, berusaha berdoa baru bertawakal. Nah, ketika Nabi di dalam gua, itu yang Nabi katakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih Abu Bakar, Allah hidup bersama kita. Itulah arti dari ketawakalan yang sesungguhnya. Ya, masrahkan diri sama Allah. Udah enggak usah ribet-ribet Pak Ustaz, stres Pak Ustaz, ini udah dekat-dekat masa pensiun. Saya nanti pensiun, saya stres Pak Ustaz. Bapak pensiun berapa lama lagi? 2 tahun lagi Pak Ustaz. 2 tahun pensiun, menderitanya dari sekarang. Kasihan banget ya. Padahal Anda pensiun 2 tahun, 2 bulan depan Bapak bisa mati kok. Ya kan, lebih serem lagi ini subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya sudahlah apa yang ada dinikmati. Enggak usah ribet-ribet. Ini banyak PHK tat. Kalau Ani di PHK nanti gimana tat? Nanti takut nggak bisa makan. Kamu lulusan apa? Saya lulusan S1 teknik Pak Ustaz. S1 teknik kok takut nggak bisa makan. Gajah itu loh, SD aja nggak lulus, badannya gemuk-gemuk, ya. Tapi logikanya kan nggak bisa makan kalau nggak kerja. Logikamu belum tentu sama logikanya Allah. Mau lihat cicak itu, secara logika juga nggak bisa makan. Loh iya kan Bu? Mau cicak lompat aja nggak bisa, makanannya pada terbang kok. Logika nggak bisa makan. Tapi lihat Bapak cicak-cicak yang ada di dinding, mereka diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Subhanallah, lalu ditangkap.
Jadi artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kan keren Bu ya. Cicak itu tahu bahwa Allah tidak mungkin menciptakan produk yang gagal. Dia mikir, mulutku nggak berbisa, tanganku nggak beracun, buntutku juga nggak berbahaya. Apa supaya bisa dapat nyamuk, nyamuk bisa terbang, dia nggak bisa terbang. Ternyata cicak mikir, 3 detik aja Pak, tik, tik, tik. Ada lampu 5 watt, cekling. Aha, aku tahu. Kata cicak, lidah diberikan Allah kecepatan lidah yang luar biasa. Ketemu nyamuk, udah banyak ngomong, nyamuk apa kabar, sehat? Lawan gimana? Gak banyak ngomong, kenyang. Daripada Ustadz ngomong terus gak kenyang-kenyang ya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu maksudnya apa ya? Insya Allah inilah proses perubahan yang bisa kita ambil dari hikmah hijrah Nabi. Berubah dengan 3B, berusaha, berdoa, dan bertawakal. Insya Allah berusaha dengan bekerja. Bekerjanya 3 kali, berarti gajiannya juga 3 kali. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi semangat baru untuk kita untuk menempuh kehidupan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Baik, Ustaz tidak memperpanjang. Selanjutnya kalau memang ada yang ingin bertanya, Ustaz persilakan kepada teman-teman boleh bertanya, baik berkenaan dengan tema atau di luar dari tema, dipersilakan. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit untuk teman-teman yang mau bertanya. Ibu-ibu silakan, mau bertanya bapak-bapak, bujang-bujang juga boleh. Ada Bu? Kalau enggak nanti Ustaz yang nanya. Tadi aja nanya nggak bisa jawab. Boleh di luar tema boleh. Ini udah lihat-lihatan kan. Tanya Mas. Ada? Nggak ada? Bu Cynthia, silakan. Silakan. Gratis kok. Gratis. Itu mah bukan pertanyaan Ibu, itu judul pembahasan. Wah enak banget, apa itu sih? Lempar pakai es botol berorasi. Jadi Bapak Ibu, saya itu baru aja kemarin itu kan karena memang sempat rame-rame Pak ya di Balai Sudirman, mereka sudah mulai berani mengadakan hari, sebenarnya itu hari Asyura. Cuma mereka pintar dirubah bahasanya, bukan perayaan Asyura, mereka ganti haul, cucu baginda Nabi, tapi sebenarnya intinya perayaan Asyura yang menyakiti diri. Cuman mereka berubah bahasanya supaya lebih cocok di telinganya, terutama saudara kita orang NU. Mereka menggunakan istilahnya orang NU, yaitu haul, cucu baginda Rasul, padahal bohong. Kalau haul, kenapa harus tanggal 10 Asyura? Haul itu dari tanggal kelahiran. 10 Asyura itu kematiannya Husain. Itu bohong mereka kalau ngomong seperti itu. Jadi Bapak Ibu sempat ramai, dan Ustadz baru saja juga ngisi kajian tentang Syiah, itu 3 jam itu baru selesai itu. Gimana saya jelasin kayak kemarin? Tapi kalau Ibu oke, saya jawab dikit lah biar gak penasaran Bu ya. Kasihan, ini aja udah untung-untungan, yang lain gak ada pada tanya, ini udah bagus tanya ya, meskipun gak terlalu berbobot. Baik, jadi Bapak Ibu, astagfirullahaladzim, meskipun terlalu berbobot, maksud Ustaz begitu, sampai Ustaz gak bisa jawab. Jadi kesimpulannya, si A itu secara bahasa artinya pengikut, Syi'atun itu secara bahasa, sedangkan secara istilah adalah pengikut Imam Ali yang meyakini Imam Ali sebagai khalifah ba'da Rasul secara nas. Ini kalimat secara nas ini yang menjadi problematika. Karena bagi Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak pernah menemukan satu teks pun dari Nabi yang menyatakan Ali adalah khalifah setelah Rasulullah. Kalaupun, mohon maaf, logika aja. Raja Saudi kemarin namanya meninggal siapa? Raja siapa? Raja siapa yang meninggal kemarin? Oh, Salman yang menggantikan Abdullah. Abdullah meninggal dunia. Ada nggak ribut-ribut rebutan jadi raja setelah itu? Tidak ada. Bapak mau tahu? Karena Abdullah sebelum meninggal, bahkan di depan rakyatnya dia langsung berkata bahwa yang menjadi penggantiku setelah aku mati adalah Salman. Jadi artinya tidak ada keributan. Itu baru Abdullah. Kalau memang Rasul sudah menetapkan pemimpinnya,
Apakah layak Rasul yang cerdas memberitahu kepemimpinan itu hanya di depan seorang laki-laki bernama Ali? Dalam versi Syiah kan cuma Ali yang diberitahu katanya. Ali bin Abi Thalib, Mas Ali Pak RT nggak mungkin lah. Ini belin banget nih bang, malas. Ayo sejak temenan Ustaz, malas. Jadi subhanallah. Ya Ali bin Abi Thalib pakai Ali siapa? Coba nyebelin ya. Ini subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengerin. Nah, dari situlah Bu, mereka mengatakan masa Rasul memberikan pengumuman Ali jadi khalifah tapi cuma di depan satu orang. Itu secara logika itu menghina Rasul. Berarti kan sama kayak Rasul jadi orang bodoh begitu. Iya kan Bu? Iyain gitu loh Bu, la ilaha illallah. Ini emosi loh saya jawab ini loh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya apa? Disinilah inti permasalahan, mereka meyakini Ali adalah khalifah. Dan parahnya lagi, nah ini Ustaz bilang, pokoknya kecintaan mutlak itu pasti membuat orang jadi sesat. Parahnya lagi, karena dia terlalu cinta kepada Imam Ali, akhirnya mereka mengkafirkan Abu Bakar, Utsman dan juga Umar. Karena merebut kekuasaan Imam Ali. Nah itu juga logis aja jawabnya. Kalau memang 3 orang ini kafir, harusnya mengkafirkan pertama kali ya Ali sendiri. Pernahkah ada satu riwayat Ali mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman? Nggak ada lagi. Oke, muncul lebih parah lagi Bu, yaitu dengan memunculkan bahwa semua keturunan Nabi berhak menjadi pemimpin di muka bumi. Maka yang di atas semua adalah orang-orang fasik. Maka siapa yang tidak percaya dengan 11 imam maksum mereka, maksum, tahu maksum ya? Temannya Ma'erot, itu maksum. Maksum itu terbebas dari dosa, dinyatakan kafir. Makanya rukun Islamnya pun berubah. Mereka dalam rukun Islam ada namanya imamah, kepemimpinan. Jadi imamahnya siapa? Kayak model Ayatullah Khomeini. Kalau nggak percaya dengan Ayatullah Khomeini ya kafir begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf saya kalau ngomong Syiah mungkin agak sedikit kelihatannya wow. Tapi saya setiap menyampaikan materi pasti saya pakai slide kalau masalah Syiah apa. Kenapa? Karena Ustadz ingin buktikan. Ini loh, syahadatnya beda. Masa tak? Nih Ustadz tunjukin. Ada videonya. Apa mereka kadang-kadang bahkan yang parah sampai mengatakan berkata ya Allah dan ya Ali, memanggil doa ya Ali, beri kami rizkimu yang banyak, itu diperbolehkan. Saya tunjukkan bukti-buktinya. Dan parahnya lagi Pak, saya pernah diundang ceramah di sekolah yang saya nggak tahu ternyata wali muridnya itu adalah pimpinan Syiah di Balikpapan. Adalah, pokoknya depannya ada inisial H, begitu. Jadi subhanallah, ketika itu dia langsung klarifikasi telepon. Pak Ustadz, kapan bisa ketemu? Oh ya bisa, saya ladeni. Ramadan kita ketemu di masjid. Tapi orangnya memang begitu, orang Syiah takiyahnya bagus sekali. Saya itu benar-benar senang mendengar ceramah Ustadz. Coba bayangin. Padahal saya lanat-lanat agamanya dia itu. Takiyahnya dapat banget. Saya keren lah kalau teman takiyahnya. Ya, saya senang dengan apa yang Ustaz sampaikan. Tapi begini, Tat, ini begini. Demi Allah kami nggak melaknat Aisyah. Hah? Terus kalau kamu nggak melaknat Aisyah, terus apa? Kami mencintai Ahlul Bait. Kalau cuma cinta Ahlul Bait Pak, nggak ada bedanya. Saya juga cinta Ahlul Bait. Anak saya itu saya kasih nama Az-Zahra, Sahla Az-Zahra, saking cintanya saya dengan Ahlul Bait. Tapi bukan kecintaan itu membuat melaknat orang lain. Kalau orang Syiah nggak bilang melaknat Aisyah, bohong. Mereka melaknat Aisyah, mereka melaknat Abu Bakar, mengatakan Abu Bakar Umar itu seperti Qarun dan Hamannya zaman dahulu kala. Naudzubillah min dzalik. Itu gambaran umum ya. Beberapa penyimpangan, salah satu contohnya adalah kawin kontrak, mut'ah. Jadi misalnya Ustaz ketemu perempuan, daripada Ustaz berzina ke kilo 17, Ustaz datang ke situ cari perempuan yang cantik, nggak berzina, dia Pak Ustaz. Ya, yang perempuan bilang, Pak Ustaz, aku nikahkan diriku kepadamu, mas kawinnya 500.000 untuk semalam dibayar tunai. Barakallah. Ustaz masuk ke kamar. Besok pakai celana, aku cerai kamu. Selesai pulang. Jangan ngeres Pak, mikir ini malam. Gak boleh ceritanya doang sekarang. Jadi Bapak Ibu itu maksudnya, ini gambarannya. Tapi kalau mau membahasnya nanti boleh dibahas aja pada item khusus tentang Syiah. Tapi kalau memang pecahan begini sulit. Dan nanti mungkin Bapak pernah baca buku. Saya pernah dapat buku juga dari MUI tentang kesesatan Syiah. Kemudian juga beberapa literatur buku yang bisa dipercaya dari majalah An-Najah. Itu semua menjelaskan bagaimana kesesatan. Dan salah satunya Asyura 6. Itu kalau di Iran. Coba Bapak download di YouTube. Nggak tahu ada sinyal nggak di sini. Itu Bu download hari perayaan Asyura. Coba kalau orang nampar TV.
Bahkan ada, mohon maaf Pak ya, ini sedikit agak menjijikkan. Ini kayak modal rantai berpaku tuh. Ya Husain, ya dipukul. Jadi belakang itu nancep bolong-bolong gitu di belakang sini. Dan mereka menjadikan itu ibadah. Naudzubillah min dzalik. Gitu Bu ya, gambaran singkatnya Bu ya. Ibu kok nggak seneng gitu sistem ya? Jangan-jangan kurang Syiah ya? Ngaku. Nah ini takia dia. Baik, seperti itulah gambaran. Baik. Ada lagi? Masih ada waktu 5 menit, 3 menit. Ya, terakhir. Langsung aja. Yang pertanyaannya saya mungkin masih nggak dengar ya. Pak Ustadz, apa sih pandangan Islam terhadap asuransi? Yang saya bisa pastikan semuanya di sini terprotek dengan asuransi. Itu sudah saya bisa pastikan, kelihatan dari potongan-potongannya itu, potongan asuransi begitu. Jadi Bapak Ibu, ada dua pemahaman di sini. Pemahaman yang pertama menjustifikasi apapun jenis asuransi haram. Tapi ada beberapa pendapat ulama yang sedikit lebih moderat mengatakan tergantung apa akadnya. Yang pertama mengatakan asuransi haram ya karena sesuatu yang diputar secara gharar, secara tidak jelas. Kita bayar apa kita dapat kita nggak tahu. Kita mati kita nggak dapat apa-apa, bisa jadi bla 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 bla. Ketidakjelasan itu yang namanya gharar. Nahan Nabi an bai'il gharar. Nabi mengharamkan transaksi dari perkara yang gharar yang tidak jelas. Saya bayar, saya nggak dapat fasilitas karena saya nggak sakit. Tapi ada orang bayar baru sekali, tapi langsung sakit dan mendapatkan fasilitas. Kata ulama yang pertama, namanya apa tadi? Gharar. Itu ada filmnya loh Pak, film gharar. Ini itu, saya takut sekali. Baik, itu yang pertama. Ulama yang kedua, ini berpandangan moderat, lebih moderat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gimana pandangan moderat Pak Ustadz? Ulama yang kedua ini membagi asuransi pada dua bagian. Asuransi yang berakad seperti akad konvensional dengan bagi keuntungan dari modal, artinya modalnya langsung. Saya invest misalnya 100 juta sebagai asuransi saya, meskipun dengan cara dicicil ya. Katanya kan per bulan kita misalnya bayar cuma sejuta, tapi intinya kan dia punya target 500 juta. Itu berapa persen dari modal yang masuk, nanti kalau sudah jatuh tempo boleh diambil dengan sesuatu yang lebih tinggi. Sedangkan protek daripada sakit tadi itu masuk dalam sistem perjudian. Siapa yang sakit itu yang untung, begitu aja. Konsep mereka seperti itu. Fleksibel, makanya biasanya ciri khas konvensional itu jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Karena dia sistemnya perputaran uang itu benar-benar diacak semaunya sang pengelola. Tapi kalau asuransi syariah itu menggunakan sistem takaful. Apa takaful itu? Ini sebenarnya sistemnya sudah banyak terjadi Pak. Dalam kehidupan bermasyarakat kita sering melakukan takaful. Apa itu Pak Ustadz? Dengerin. Di perkampungan ada nggak istilah namanya rukun fardu kifayah? Ya, kalau di rumah saya memang sudah jarang karena di perkotaan. Memang di perkampungan sering seperti itu ya. Namanya apa, gak usah nyesel gitu ngomong ada tadi. Kayak nyesel banget ya, ngapain ngomong ada tadi kurang ajar ya. Jadi coba enggak. Beliau habis ngomong mukanya sebel banget. Saya liatin aja. Baik, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di perkampungannya ada itu di perkampungan itu ada namanya rukun fardu kifayah. Per bulan biasanya per kakak diminta berapa itu Bu? 5.000 gitu kan ya. Kalau di Karangjati sih 20.000 karena perkotaan ya. Jadi subhanallah diminta 5.000-an. Kemudian nanti per kakak 5.000. Perjanjiannya adalah siapapun yang mati itu akan mendapatkan fasilitas dari kain kafan bla bla bla. Jangan dianggap remeh loh, orang mati itu mahal. 1.500.000 tuh mati dapat Pak, habis Pak. Benar. Ya, kuburan itu Bapak pikir gratis. Makanya yang belum punya duit jangan mati dulu, ya. Itu membayar itu. Nah, dengan adanya rukun fardu kifayah itu terbackup di situ. Nah, sebenarnya kalau kita hitung-hitung, apa itu juga bukannya gharar ya? Betul Bu ya? Tapi apakah itu disebut gharar? Ya enggak lah. Di situ ada makna takaful. Jadi kayak gini. Nah, termasuk di uang majelis taklim.
Biasanya majelis taklim itu kan ada kotak infak gitu ya. Kita masukin, nanti siapa yang diantara kita yang sakit tuh kita kasih uang. Itu juga gharar. Tapi atas muncul tarodhi, keriduan masing-masing disebabkan ada akad takaful. Takaful itu begini, ketika saya masukin duit, dalam hati saya, ya Allah duit ini kuserahkan untuk maslahat siapapun diantara kita yang membutuhkan. Oke, saya kasih lagi yang lebih parah lagi. Pernah makan pakai nampan, Bu? Pernah pakai nampan nggak makan? Oke, misalnya kita 3 orang. Yuk kita beli nasi 1 nampan. Ayo, uangnya berapaan? Misalnya 1 nampan itu 30.000, 10.000, 10.000, 10.000. Kemudian kita makan bareng. Halal apa enggak? Padahal nggak jelas juga. Bisa jadi yang mulutnya lebih besar, lebih halusnya tuh congornya lebih gede begitu. Itu kan kalau kita pelajari. Makannya lebih banyak. Berarti kan gharar juga. Udah dong, kan sudah ada akad takaful di awal tadi itu, saling menanggung satu dengan lain. Paham gak sih Pak? Maksudnya paham ya? Itu maksudnya. Nah ulama yang kedua itu memahami dari sisi itu. Makanya dengan investasi sistem bagi hasil. Jadi biasa begini Pak, kalau di asuransi syariah, misalnya saya bayar 1 juta. 1 juta itu kalau di tahun pertama itu nanti sekitar 500.000 itu diambil untuk uang takafulnya, 500-nya diinvestasikan. Nanti semakin lama semakin mengecil dia. Uang takafulnya semakin mengecil. Jadi uang asuransi semakin membesar. Makanya membuat kenapa di tahun pertama. Dan asuransi syariah tidak bisa memastikan berapa yang kita dapatkan. Kalau dia bisa memastikan berarti bukan syariah. Pasti itu berbasis ribawi. Tapi kalau dia nggak bisa memastikan, itu syariat. Seperti itu. Ini kalau kita ngomong asuransi yang memang niatnya untuk investasi. Nah bagaimana asuransi yang sistemnya BPJS? Itu tidak ada nilai investasinya Pak Ustadz. Itu hanya sistem bayar, kita nggak ngerti apa yang terjadi setelah itu. Itu bagaimana hukumnya? Banyak pertanyaan, tapi tampaknya di sini nggak ada yang mau tanya. Baik, kalau begitu kita cukupi. Sekian dulu. Kalau emang ada yang mau tanya, saya kasih tahu. Tapi kalau nggak ada, ngapain juga saya jawabkan. Nah, kalau ada yang mau tanya nggak ya? Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang mau tanya angkat tangan? Nggak ada. Baik, kalau emang nggak ada, kita cukupi sekian dulu. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat dan dapat diambil hikmah. Ini pengajian ditutup di closing dengan penasaran semua. Ya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz perjelas saja secara simpel. Memang ada beberapa sudut pandang, tapi sudut pandang Ustaz mengatakan BPJS itu sebenarnya bukan asuransi. Lebih tepat itu adalah pajak kesehatan. Begitu? Karena kabar terbaru saya kemarin baca di detik.com itu ternyata BPJS itu sampai saat ini sudah mengalami kerugian 4,1 triliun. Ya, 4,1 triliun. Sehingga berangkat dari situ itu sistemnya pajak sama aja saya bayar PBB, pajak bumi bangunan Bu ya. Siapa yang menerima? Orang kilo 16 jalan-jalan dibagusin, di Karangjati udah bagus dari dulu. Ya kan? Jadi artinya Bapak Ibu, ini juga tidak adil kalau kita ngomong begitu. Nah, maka berangkat dari situ ini kesimpulan, biar nggak penasaran, itu untuk BPJS selama belum ada fatwa dari MUI pengharaman kita berpegang pada hukum dasar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudut pandang Ustaz pribadi masih diperbolehkan. Yang mengatakan haram, saya pikir itu hukum tanpa solusi. Toh buktinya realitanya karyawan mana yang tidak disupport sama BPJS. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat. Ini yang dapat Ustaz jelaskan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan mari kita berdoa untuk keselamatan kita, keselamatan AP2B. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna istinabah. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa qil mudnibin wa taqabbal tawbata taibin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana azilana tahta dhil arsyik yauma la dhilla illa dhilluk wa la baqiya illa wajhuk. Birahmatika ya azizu ya ghaffar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mendengarkan tausiah dari Ustaz Agus. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kita bisa ambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, terlebih lagi dalam pekerjaan kita. Saya pikir waktunya sudah cukup.
untuk kita kembali memulai aktivitas di meja masing-masing. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan juga mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.